Ngapain, Nat? Itu nginjek kepala batu. Gue cocok jadi pejabat apa anak pejabat? Nat, kenapa sakit kaki lo barusan? Enggak. Lo cocok jadi pejabat atau enggak? Menurut gue, enggak, jelas tidak. Lo belum ada lo pejabat yang se-open minded gue. Nat. Gue akan mengadakan konser besar-besaran di setiap kota. Terus apa lagi yang lo lakukan? Yang akan gue lakukan? Banyak sih. Contoh? Kemiskinan gue berantas. Caranya gimana? Gue pikirin dulu ya. Ya kan? Nat, tapi nggak segampang itu jadi pejabat. Kalau anak pejabat? Aduh, lo tahu kan kasus terakhir kayak gimana tuh? Apa jadi anak pejabat aja ya? Nat, kurang ajar kan tuh banyak tuh kemarin kejadian. Tuh. Nah, ini aja nih ada nih bintang tamu kita kemarin sempat menjabat tiba-tiba cabrai dia. Ada apa di lingkungan pejabat kita? Makanya coba kita tanya langsung aja sama dia. Yuk. Oke dia. Oke ini dia. Oke. Halo Bar. Selamat malam Bapak. Bapak kalau ini. Bapak mau minum apa Pak? Udah enggak kan kalau kemarin enggak. Bapak sekarang udah Sekarang enggak. udah enggak. Iya, Nanti balik Gue lagi suka deh kalau itu dipanggil Bapak ya. Iya, jadi Bapak udah siap ya? Udah mau sarapan ya? Iya, Pak. Ajudan di mana Pak? Ajudan aman Pak, aman. Mobil gimana? Aman. Gaji berapa Pak sebulan Pak? Lumayan lah. Pak, Bapak hari ini datang ke Disordered, Pak. Yes, terima kasih. Disordered. Ini pertama kali kedatangan pejabat ya? Iya. Mantan pejabat. Itu yang mau dibahas. Mantan pejabat. Pejabat itu kan bukannya enggak nih ya. Nih gue pengen pintar bentar ya. Boleh. Oke. Gue pengen meluruskan dulu biar nonton biar yang ngerti penonton. Pejabat itu kan digaji oleh rakyat. Iya. Berarti bosnya pejabat adalah rakyat. Oke. Pejabat itu adalah pelayan rakyat. Berarti pejabat melayani rakyat. Oke. Setuju dulu dong habis itu ya? Setuju. Oke. Nih, gue pengen tahu arahnya gimana nih. Kenapa kebalik ya situasinya? Nah, itu yang harus kita benerin sebenarnya. Oke. Jadi kalau pejabat nggak mau melayani rakyat sama dengan penjahat. Oke. Iya kan? Karena dibayar sama rakyat kan. Betul dong. Tapi begini sih, memang karena kadang-kadang pejabat itu lupa gitu kalau dia tuh kan dapat gaji, tunjangan, terus keren tiba-tiba. Belum lagi kita nggak bicara korupsi ya, itu udah pasti pidana lah, itu pasti salah total. Karena dengan fasilitas yang luar biasa diprioritaskan dengan patwalnya, dengan nyungnya kemana-mana. Kalau di tol juga. Terus mereka tiba-tiba lupa gitu. Kalau sebenarnya yang bayar mereka itu adalah orang yang itu tuh yang di pinggir jalan, yang pada ngantri, yang pada apa kan gitu. Itu mereka lupa. Terus saking lupanya sampai mereka menganggap lebih mulia. Ini sebagian ya, saya nggak bilang semuanya. Tapi banyak yang menganggap lebih mulia dan seolah-olah rakyat itu adalah bawahannya. Terus malahan pejabat mintanya dilayani. Kayak tadi barusan aku datangnya, kayak Pak mau minum apa? Pak, kita ada makanan KFC Pak. Kebetulan kita ada built-in Pak. Bapak mau kita ambil dari kita. Oh iya. Seharusnya pejabat yang ngambil KFC-nya. Nah, ayo rakyat atau siapapun yang bayar. Itu loh. Oke. Berarti Bapak ini ya? Udah enggak. Udah enggak ya? Berarti kalau Lucky, kesempatan untuk akhirnya, misalkan kalau Lucky kan bagus ya, masa menyadari hal ini dengan baik gitu. Akhirnya mau berusaha menjabat, kampanye, apa segala macam sampai akhirnya mendapat posisi itu. Kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan maksudnya menyebarkan yang kakak punya ini kan apa gimana sih cara ngomongnya? Ya gitu maksudnya kayak kakak kan tahu kesadaran itu, kenapa malah mundur padahal kakak di dalam situ gitu. Loh karena dalamnya bobrok. Coba dulu kita jujur jawabannya. Jadi begini sebenarnya kan pejabat tuh macam-macam ya. Ada pejabat yang misalnya itu ASN ya. Jadi memang pegawai negeri lah gitu loh. Terus menjabat, ada lagi yang pejabat yang terpilih oleh rakyat lalu mendapatkan jabatan misalnya kayak gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya, presiden juga. Terus menteri juga pejabat juga. Ada lagi anggota DPR kan itu. Mereka punya fungsi masing-masing lah. Ada eksekutif, legislatif secara umum ya. Ada lagi yudikatif itu para hakim dan jaksa. Ada lagi penegak hukum, jaksa dan polisi dan lain-lain. Nah, pejabat yang dipilih periodik 5 tahun sekali, DPR, DPRD, menteri bupati dan wali kota, mereka itu sebelum dipilih kan memiliki visi misi supaya dipilih. Betul. Adu gagasan. Misalnya tadi pengen memberantas kemiskinan. Betul. Dengan cara apa? Ya nanti dipikirin dulu. Yang penting ngomong dulu lah ya. Yang penting ngomong dulu. Nah, tapi ketika kita membawa gagasan itu dan rakyat kan terkesima dengan itu kan. Oh, iya saya pilih ini nih karena ini programnya bagus, ini programnya biasa aja. Nah, ketika dipilih, maka visi misi itu program itu harus menjadi semacam kayak RPJMD. Jadi langkah
dalam proses pembangunan itu harus sesuai sama visi misi. Jadi kita nggak boleh pas pertama bilang bahwa saya akan membuat semua anak ini punya pekerjaan. Ya. Itu satu gagasan luar biasa. Bayangin semua orang tuh bakalan kerja. Ya. Nah, begitu dia terpilih dia harus mensinkronkan, artinya harus bisa diaplikasikan ke dalam program. Ya. Nah, ketika kemarin ya aku punya program 99 gitu loh. Bagus banget 99, bayangin kan, sampai memberantas segala macam lah gitu. Pada prakteknya, kita paslon nih, pasangan kan bupati dan wakil bupati. Pada prakteknya ini di tahun pertama sudah ada nggak tercapai. Target-target kan ada target 100 hari, target 1 tahun, target 5 tahun kan gitu. Nggak tercapai. Terus yang keduanya lagi, udah di tahun kedua makin tidak tercapai. Sorry gue potong. Nggak tercapainya kenapa? Kinerjanya. Dan ini bukan berdasarkan aku ya. Kayak aku mengevaluasi diri sendiri. Berdasarkan dievaluasi oleh DPRD. DPRD di situ adalah perwakilan rakyat. Dia bilang bahwa tidak tercapai. Di tahun pertama ada namanya interpelasi. Interpelasi itu Dewan DPRD itu ngumpul manggil bupati lah gitu. Manggil bupati dan wakil bupati lah jajaran gitu. Dipanggil. Kenapa tidak tercapai? Ada beberapa hal-hal yang miss daripada visi misi. Lalu yang terakhir ada lagi tidak diberdayakannya wakil. Aku tuh sebagai wakil. Wakil. Jadi bupati ada wakilnya. DPRD itu representasi dari rakyat. Rakyat melihat bahwa ini kok wakilnya nggak suruh kerja. Wakilnya kok cuma suruh diem. Terus DPR sampai nanya, kenapa wakilnya suruh diem? Akhirnya bupati bersatu bilang, iya nanti akan diperbaiki. Ditunggu 6 bulan tidak ada perbaikan. Tetap nganggur ini. Tapi gaji dapat. Gaji dapat, semuanya dapat. Memang kalau dibandingin sama mungkin kalau jadi bintang stripping atau semua ya masih gedean sinetron lah. Tapi sebagai orang nganggur, ini tuh kayaknya terlalu gede gitu loh. Dan terus kenapa nganggur? Nah, sekarang kita kembali nih ke undang-undang ya. Undang-undangnya itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 66, tugas bupati, tugas wali kota banyak. Tugas wakil membantu bupati atau wali kota kalau di mana dibutuhkan. Jadi kalau misalnya nggak dibutuhkan, nggak ditugasi, ya nggak kerja. Jadi memang nggak salah gitu loh. Itu kan undang-undang. Jadi ketika bupati tidak memberdayakan wakilnya sesuai undang-undang, kembalikan kepada tupoksinya, kembalikan kepada fungsi sesuai undang-undang. Ya benar. Nah, cuman aku nih ngerasa bahwa gue diem aja nih. Apa yang bisa lakuin nih gitu ya. Gue nggak ngapa-ngapain nih gitu. Cengkring masuk tuh tiap bulan kan. Lihat. Enak sih. Enak kan? Kalau syuting capek loh. Kita pernah stripping bareng dulu kan. Syuting sampai pagi gitu loh. Walaupun uang masuk tapi kan kita capek ngerasa. Nah ini sekarang aku cuma diem ngapain terus uang masuk. Nah, aku ngerasa punya beban moral di situ. Lalu tentu aku mau minta, gimana nih gue tugasin dong gue, jangan nganggur aja. Reasonnya apa? Kenapa nggak dikasih tugas? Reasonnya? Aku nggak tahu reasonnya apa. Nggak tahu. Dan ini sebenarnya wakil sama bupati atau wali kota sama wakilnya di Indonesia itu banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Bahkan menurut studi dari dulu Pak Mendagri Pak Gamawan Fauzi pernah mengatakan itu rata-rata cuma 3 bulan pertama mereka udah pisah gitu loh. Rata-rata. Dan di kasusku itu sekitar 7 bulanan lah. Karena di tahun pertama aja udah langsung ada interpelasi. Masyarakat langsung bilang, kenapa sih kok wakilnya nggak pernah dilibatkan gitu loh. Nah karena aku nggak bicara tentang konflik ya. Konflik politik wajar lah, konflik biasa. Tapi yang aku lihat adalah begini. Gue ini nganggur. Nggak mau gue nih diem aja nih. Karena kebanyakan orang kan mau. Udah nggak kerja dapat duit lagi. Ini karakternya aja gitu ya. Iya maksudku kan gini. Ketika kita lagi turun ke masyarakat. Kenal gitu lihat orangnya. Orang itu bukan orang. Ya kalau misalnya gaji dirimu lah. Orang-orang keren terus banyak duit. Ya gue sih biarin. Ya masalahnya ngegaji aku ini adalah orang-orang yang bener-bener pekerja kerasnya capek banget loh. Panas-panasan petani. 50% orang di sana tuh petani di Indramayu. Nelayan petani nyari duit itu susah banget. Ya aku pikir kayak tega bener gua kalau diem aja. Tapi kalau aku mau ngelawan nggak bisa karena undang-undang. Makanya aku pikir daripada kita ribut soalnya kan jadi ribut nih. Seolah-olah kayak bupati sama wakil bupati seolah ribut minta tugas dong supaya bisa ini. Udah mendingan gua nggak nyalin siapa-siapa, gua mundur aja deh. Mundurnya kenapa? Karena tidak mampu mengemban amanah-amanahnya apa? Janji-janji ketika kampanye kan aku janji. Janjinya banyak nih. Nanti saya akan ini, kita akan ini. Begitu terpilih, aku nggak bisa memenuhi. Kenapa? Karena semuanya kan dipegang sama bupati. Itu kan apa sih namanya kayak pro dan kontra lah Kak, ada plus minusnya. Tapi kan kalau misalkan kamu masuk ke dunia politik tuh dari tahun 2012. Iya, 2012 ya. 2012. Sebelumnya pernah terdaftar ya. Tapi pernah jadi kandidat wakil wali kota di Bekasi. Nah, iya kan. Kok tahu sih? Iya, tadi ada.
Tadi baca. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke disordered, kita akan ngasih beberapa pilihan nih sama Kalwi. Jadi kayak kita bakal nanya nih ya, kayak lebih nyaman menjadi aktor atau sebagai politikus sih? Nyaman jadi aktor. Lebih nyaman jadi aktor. Kalau nyaman jadi aktor. Berarti ini akan balik lagi nggak nih? Kita syuting lagi gitu atau kasih ya waktu sebentar lah. Tentu gitu. Balik ke sinetron ya tapi sebenarnya aku tetap mau di politik terus. Walaupun mungkin tidak nyaman, tapi itu bukan bicara kenyamanan tapi pengabdian sih. Iya, lebih itu beda-beda visinya kalau gitu nyaman enakan nyaman jadi aktor, nggak ada beban lah. Kita kalau syuting jelek juga paling rating jeblok, syuting lagi aja lagi. Tapi ketika kita nggak kerja terus kerjanya salah-salah, itu orang-orang yang pada berharap sama kita tuh bisa kita dikutuk lah dunia akhirat lah gitu sama mereka. Berarti pas kemarin kamu jadi wakil bupati, kamu kan ke Indramayu ya? Iya, tinggal di sana. Mohon maaf, itu binatang-binatang peliharaan di rumah yang cinta mati sama bapaknya ini gimana itu nasibnya? Nah, aku bawa ke sana sebagian. Dibawa semua? Ular-ular itu bawa ular aku punya banyak jadi dibawa ke sana, ada juga tetap di Jakarta tetap. Kalau ular kan lebih simpel ya. Iya. Kalau yang kayak serangga ada apa? Semua dibawa ke sana, iya. Bau apa itu Enzi? Enak banget. Ya lo kan udah lihat kalau lo buka mata. Enggak, tapi kok baunya beda ya? Ini dia kasih super besar 2. Nah terus masih nanya aja. Enggak, kayak baunya tuh nggak asing gitu loh. Langsung bangun ya? Enak banget ya hujan-hujan kayak gini, santai di rumah, di set, adem banget nih kita hari ini nih. Kalau lagi jajan gini enaknya pasti makan KFC. Iya dong. Let's go. Lagi lo tidur mulu lah. Lagian Zi, ini tuh ayamnya ada 2 ya? Iya. Gue sih langsung habis. Kalau ada 2 ayam original, 1 nasi dan 1 Coca-Cola, kenyang. Ya bagus dong Nat, kenyang. Makanya gue sengaja beli yang ini biar kita cepet kenyang. Udah deh. Enak banget Nat. Sambelnya dulu deh, paling penting. Aku suka banget deh. Paha bawah, paha atas adalah my favorite. Ayam. Ayam original masih panas tuh kayak bener-bener apa ya? Bikin nambah selera makan gitu loh. Terus bisa cuaca didukung dengan cuaca yang dingin kayak gini, enak banget pakai nasi anget. Jadi ngomongin dari tadi hujan-hujan mulu, kalau lo malas beli karena hujan, kan sekarang udah bisa diorder di aplikasi KFC-ku atau aplikasi online lainnya sih. Beneran, makanya tuh tadi gue juga mesen aplikasi. Udah lanjut makan lah. Iya, makanya KFC jagonya ayam original ya. Makan. Enak banget deh. Kalau Mangga Indramayu enak gak sih katanya? Enggak, katanya kan Mangga Indramayu juara ya. Bener. Jadi bener apa yang dipetik mangga itu kan? Petik mangga sendiri di sebelah kebun kan banyak. Iya, langsung kan pasti punya banyak kebun kan. Itu the best. Enak Pak Indramayu. Di Indramayu ya. Di Indramayu. Bukan sama Indramayu bukan. Bukan. Iya. Mangga Indramayu enak. Jadi Indramayu itu hampir semua rumah punya pohon mangga. Satu rumah tuh punya pohon mangga tuh bahasa 5 atau berapa pohon. Jadi memang mangga di mana-mana. Berarti benar kata Onat banyak yang petik mangga. Banyak yang petik mangga. Gampang kalau misalnya kita kan petik jambu gitu. Kalau misalkan di sana kayak lapar nih gitu. Petik Gitu. Gimana Nat? Petik Iya. Oke. Tuh, lebih susah urus binatang reptil atau urus masyarakat? Terus kucing. Sebuah fun fact. Jadi waktu tahun 2015 kayaknya ya Kak. Itu ulang tahun aku kesekian, aku lupa. Aku sempat dikasih diadop kucingnya. Maine Coon ya waktu itu ya. Maine Coon. Jadi kucing pertama aku di rumah. Gue pertama kali punya kucing itu dari apa jenis ya? Maine Coon. Maine Coon tuh ada bulunya ya? Lucu banget, gede. Ada bulunya gede. Terus dia usianya cuma sampai 6 tahun. Iya. Biasanya kadang suka ada sakit tertentu lah. Kalau kucing ras itu memang lebih lemah daripada kucing kampung gitu. Iya. Kucing itu lebih kuat. Tapi dia sedih banget. Maksudnya dia baik banget. Jadi ketika dia mau meninggal dia kayak jaraknya cuma 2 minggu tiba-tiba sakit kan dia gendut banget gitu kan. Gendut banget terus kayak aduh itu momen paling patah hati sedunia akhirat tuh kayak itu deh. Gue ngangalin gue putus cinta loh. Gue bener-bener kayak sama mamaku sama adekku tuh kayak akhirnya gara-gara satu kucing itu kita punya 4 kucing sekarang. Terus Kakak jadi gimana? Lebih suka reptil? Reptil lebih gampang reptil. Kalau kucing lebih susah. Lebih susah ya Kak? Terus kamu berarti punya berapa kucing sekarang?
Tapi nggak aku yang ngurus setiap hari Iya, ya. iya, pasti Ada ada yang kucing ngurus. bangsa 12, dia 18-an lah, 18. Kamu tuh punya anjing juga gak sih Kak? Anjing punya. Anjing ada yang gede, ada yang kecil, macam-macam anjing. Aku punya anjing, kucing, reptil, burung, Iya, semuanya ya? ikan, apa gitu. Sumpah itu. Tapi katanya pejabat tuh banyak yang punya kucing emang ya? Eh, Emang dia suka sama kucing kan oh pejabat? iya. Banyak ya? Ya, kadang metik mangga juga kan, rumahnya ada mangga juga gitu loh. Gitu loh. Ini ngagetin. Pohon-pohon mangganya Metik suka mangga ada. sampai main kucing gitu Iya, ya? Oh, biasanya. iya. Tuh, Zi yang kedua. Nih, ini pertanyaannya random banget sih. Mungkin ini emang kekepoan dari tim kreatif kita ya. Kayak bersihin kotoran kucing atau kolam reptil. Ini seandai-andai kamu yang bersihin Kolam sendiri. reptil lebih enak aku. Serius? Karena kolam reptil itu dibersihinnya nggak mungkin setiap hari, pasti seminggu sekali paling cepat. Karena kan dia pupnya seminggu sekali. Kalau kucingnya tiap hari. Iya, Gitu. tiap Terus bau hari. banget kan gitu. Ya sama-sama bau sih, cuman lebih ribet piara mamalia, kucing, anjing daripada reptil. Kalau anjing sama kucing lebih ribet mana Kak? Anjing. Karena dia anjing harus harus ajak main, jalan-jalan kan gitu. Terus Iya. gonggong. Kalau kucing kan ya paling kotorannya sama bulu. Kalau anjing kan ya bulu, kotoran, gonggong. Terus dia kalau anjing tuh lari-larinya suka nginjek-nginjek. Kalau kucing kan milih-milih tuh. Kakinya bersih kan kalau kucing. Kalau anjing kan enggak gitu. Iya, Dia iya. pup ya terus lari ke diinjek sama dia. Kalau kucing kan nggak mau dia. Iya, kucing tuh bener-bener princess gimana? Bakal princess apa ya? Kayak, saya nih pup nih. Ini jijik sendiri Jijik sama sendiri pupnya. iya. Beneran deh. Gue geli banget sama kucing gue. Kucing gue pernah berdiri jalan gini nih. Iya. Kan bayang gak? Maine Coon tuh panjang ya. Dia pup, terus dia jijik sama pupnya. Dia jalan berdiri. Kan gue kayak, lo kucing bukan orang, lo ngapain berdiri? Dia yang pup yang jijik. Dia yang pup yang jijik. Iya, dia jijik sama pupnya sendiri jijik. Dia jijik. Terus tiba-tiba gini. Iya, mau muntah. Muntah bulu. Sorry, excited banget bahas kucing, gue cat lovers. Terus ya? Let's go. Tuh. Indramayu atau Jakarta? Jakarta lah ya. Jakarta ya, Ya, realistis Jakarta. lah ya Kak. Iya, Jakarta iya. ya, banyak yang diperjuangkan. Walaupun di Indramayu itu Jakarta. tanah kelahiran ya Pak? Iya, kampung halaman di sana lah gitu. Emang Orang nggak ada tua. visi misi kayak gue harus benerin Indramayu. Itu sebabnya jadi Itu pejabat makanya di tadi sana. jadi pejabat di sana. Iya, kan maksud gue kan udah keluar nih. Iya. Kan tapi Pak, pasti kan dalam hati kan masih pengen dong. Masih pengen benerin di sana. Masih dong. Kalau di sini kan dibenerin kayaknya udah susah deh. udah repot. Makanya mau dipindahin kan gitu. Iya Mau kan, dipindahin. Tapi kamu kepikiran daftar lagi nggak? Daftar lagi gitu. Aku Maksudnya kayak kepikiran karena untuk aku jadi nggak bupati. akan kapok di politik. Karena kalau misalnya kita kapok nanti siapa yang mau? ngurusin semuanya. Ya artinya Sama aku nggak mengabdi. bilang ini orang baik bukan ya. Iya, Tapi iya, aku iya. rasa bahwa ya kita kalau punya niat baik ya terus harus diperjuangkan walaupun nanti hasilnya seperti apa kan gitu. Yang Iya, penting iya. dicoba ya. Iya. Nice, gitu. nice. Oke, ngomongin masalah healing. Siap. Healing. Kakak pernah healing-healingan gitu nggak? Ya versi sendiri ya, versi ala kadarnya gitu Iya. ya. Bentar, ada yang bersin tadi kayak gede banget yang belum ditutup ada pintunya. Gue liat-liat COVID di bawah. Healing, berarti kakak sering healing juga, lumayan me time. Iya, Healingnya iya, mungkin me time. Biasanya sih sama binatang-binatang gitu biasanya. Tapi kalau misalnya pilihannya tadi antara nyanyi atau apa tuh? Nulis. Iya. Aku lebih pilih nulis sih sebenarnya. Kalau nyanyi itu aku sebenarnya penyanyi kamar mandi Heeh. yang dipaksa nyanyi oleh masyarakat ketika kita kan begitu di atas panggung ada penyanyi dangdut kan biasanya Iya, terus kan iya. pasti suruh Iya, nyanyi iya, kan, iya, nggak iya, mungkin iya. baca puisi kan gitu loh. Iya, Jadi iya. mau nggak mau nyanyi itu dengan segala kehancuran yang ada pembubaran, nyanyi aja gitu loh. Kalau disuruh nyanyi, mendingan genrenya pop apa dangdut? Dangdut lah. Dangdut ya? Iya dangdut. Karena kalau dangdut tuh masih paling nggak kalau udah nggak bisa nyanyi kita goyang aja Goyang gitu, aja. semakin ke depan gitu loh. Kalau ku pandang terik ke bintang Pandang nan jauh jauh. di sana. Asik. Disautin. Sar. Disautin. Sar. Nonton konser dangdut hujan-hujanan atau festival luar negeri panas-panasan? Hujan-hujanan nonton dangdut itu lebih seru. Ya, autentik Indonesia Iya, gitu Hujan-hujanan ya. atau dangdut ya. Kalau misalkan nonton dangdut hujan-hujanan tapi di luar negeri, Iya boleh juga sih ya gitu. apa juga sih, gue juga Iya, nggak suka yang itu apa juga sih, Masya ngapain Allah. ya sama ke sini. Nat, Tuh, meeting siang hari selama 5 jam Hmm. atau malam hari selama 2 jam. Malam hari 2 jam. Oh, kenapa? Nggak tahu, aku tuh tipikal orang yang lebih banyak begadang daripada kerja pagi. Kalau kerja pagi tuh kenapa kayak masih pendiam gitu. Iya, kayak Kalau belum syuting nyawanya pagi belum atau ngumpul apa gitu terus ya. diem, banyak kan cuma denger gitu. Tapi kalau udah malam makin nggak tahu Iya, keisi iya. sama ide-ide gitu. Jadi mendingan malam ya, Malam, walaupun 2 jam ya. Iya. Oke. Terus habitnya ngapain itu kalau malam-malam biasanya? Ya kan nggak bisa metik mangga karena mangga kan di luar kan. Gelap. Gelapan gitu. Gelap. Iya. Hmm. Nulis, Mhm. terus Men- biasanya diskusi sama tim. Kalau Oh, misalkan kamu diskusi. nulis gitu, kok kamu kepikiran bikin buku gitu nggak sih, Sentubi? Udah beberapa sih pengen bikin buku, cuman nggak pernah selesai gitu loh, nggak pernah selesai karena ini idenya ada lagi, ntar skip dulu
nanti apa kelewat. Tapi kalau nulis itu aku nulisnya skenario. No. Kalau skenario kan cepet kan, paling 2 hari juga jadi, 2 hari jadi gitu. Nggak semuanya sampai dipentaskan, nggak sampai sinet FTV, cuman ya ada 20-an lebih lah yang sampai tayang gitu. Kalau gitu bikin konten kayak YouTube gitu-gitu juga nggak sih? Bikin, tapi itu nggak pakai skrip, aku ini aja. Ide ya udah langsung jalan aja gitu ya, daily life gitu ibaratnya ya. Iya. Kalau misalkan mau kembali ke dunia entertainment, dengan itu mau main film atau sinetron Kak? Sinetron aja. Lebih enak sinetron ya? Apa Sinetron gimana? aku udah tahu bahwa peranku terus apa batasan-batasannya, jadi nggak ada tantangan lah sinetron itu. Artinya kan kita kan dikurung sama segala sensor-sensor kan, sama apa tuh komisi penyiaran semua. Tapi kalau film kan lebih bebas kan gitu loh. Jadi nanti baca skenario. Tapi kalau FTV atau sinetron, aku udah nggak perlu baca. Kan ceritanya itu terus kan gitu loh. Jadi di zona yang nyaman aja. Yang nyaman dan aman ya, maksudnya aman, untuk karir kamu juga aman gitu ya. Tapi mengaruh nggak sih Kak? Maksudnya kita sebagai public figure nih, misalkan gue atau misalkan atau Onat gitu, tiba-tiba kita mau menjabat jadi pejabat publik gitu, kayak itu tuh emang exposure-nya jadi lebih tinggi ya? Ngaruh ketika kita di sinetron, itu paparannya lebih banyak. Terus yang kedua, sinetron tuh antagonis sama protagonis tuh ngaruh banget. Oh, makanya kamu nggak pernah ngambil antagonis Aku sih? hampir nggak pernah Iya, emang ini protagonis. selalu Hampir nggak protagonis. pernah antagonis, hampir nggak pernah. Ada, ya paling cuma 10% lah dari segala karir. Gitu. Karena orang dia ngeliat nih kita nih, dia baik ya, kita ngeliat kita baik, perannya kan, begitu datang yang mereka ingat adalah kita tuh orang baik ya, gitu loh. Makanya nonton rata-rata drama deh. Iya. Gue main jahat, gue main baik. Gue nggak tahu tuh gue syuting bareng sama Muki. Gue jahat banget. Di Indosiar jahat banget gue waktu itu. Bukan Morten Melati. Iya. Main air cucian kakinya, nih bapak mertua gue habis sama gue. Itu berapa tahun yang lalu sih? 10? 2013 itu, 2013-2014. Hampir 10 tahun. Udah ya. lama. Ini pertanyaan terakhir gue nih. Kalau misalnya disuruh ngejabat lagi mau nggak? Ya kita mau. Mau menjabat apa? Mau mencalonkan menjadi apa? Aku pengen jadi kepala daerah lagi karena memang benar-benar bisa di eksekutif ya, benar-benar bisa langsung beraksi. Kalau DPR itu kan kita mengusulkan, menganggarkan, mengusulkan. Jadi setelah diusulkan pelakunya adalah eksekutif, bupati, wali kota, gubernur. Betul. Tapi kalau kita benar-benar jadi eksekutif, bupati atau wali kota, itu kita benar bisa langsung berbuat dan banyak banget orang yang bisa langsung tertolong karena itu. Gitu. Oke. Berarti nggak kapok nih ya? Oh nggak kapok. Oke. Tapi kalau bisa jadi bupatinya, jangan wakilnya ya? Iya, sebenarnya asal benar-benar artinya ya kita peduli sama masyarakat ya. Sebenarnya nggak masalah sih kita jadi bupatinya atau wakilnya. Asal itu berduanya itu sama-sama peduli sama masyarakat. Iya, harus match ya. Ya, kita doain aja semoga niat baiknya kalau kita bisa tercapai dan bisa menjaga amanah juga dari rakyat. Amin. Jangan nakal ya Kak. Nah, usah tiba sekarang aja baik-baik pas dapat duit tawarin. Jangan pegang mangga ya, takut mangganya habis. Gua sentil tuh serangga-serangga lo yang gua nggak berani itu. Kalau kita thank you banget for coming ya. Thank you Bapak. Kita doakan Bapak. Mantan Bapak. Kita doakan Bapak menjadi suntubi Bapak lagi nanti. Amin. Ya udah, Ona terima kasih Ana. Makasih ya. Thank you. Ya. Semua penonton yang ada di basement ya. Ya, thank you semua yang di atas nih, manja-manja tuh. Bye-bye. Bye guys.